Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam program Dialog Khusus di Batam Televisi. Pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau kini telah melaksanakan rangkaian persiapan Pekan Olahraga Pelajar atau yang biasa disingkat dengan Popda 2024 Provinsi Kepulauan Riau. Popda akan direncanakan berlangsung antara 23 sampai 28 Juli 2024 mendatang dengan mempertandingkan 10 cabang olahraga. Lebih jauh bagaimana dan apa saja target yang ingin dicapai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau ini dari kegiatan olahraga pelajar seprovinsi Kepulauan Riau? Kita langsung saja berbincang dengan Bapak Muhammad Ihsan selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Ihsan. Selamat siang, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Sehat walafiat. Sehat walafiat, puasa lancar Pak ya? Alhamdulillah, insya Allah puasa lancar dan puasa dapat nanti sampai berbuka. Baik, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke Pak, baik kita langsung saja ke sesi pertanyaan ya Pak. Oke, Dispora sebagai pelaksana Popda nih Pak, apa saja sih yang dipersiapkan menjelang Popda ini Pak? Oke, baik. Terima kasih pemirsa di mana saja berada melalui TV Batam. Ini saya ingin menyampaikan tentang kegiatan persiapan dalam rangka Pekan Olahraga Pelajar Daerah 2024 yang mana insya Allah sebagai tuan rumah adalah Kota Batam. Para pemirsa sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebelum saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh host kita ya, kita harus melakukan yel dulu karena Dinas Pemuda Olahraga harus supaya walaupun kita berpuasa tapi kita tetap berolahraga supaya kita sehat dan bugar. Salam olahraga. Salam olahraga. Untuk pertanyaan pertama, persiapan kita alhamdulillah sudah melaksanakan koordinasi, ya rapat koordinasi, baik itu dengan stakeholder tentunya Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kota yang ada di 7 kabupaten kota. Kita sudah mengundang, kita hadir dalam rangka persiapan Popda di bulan Juli tahun 2024 ini, di mana kita sudah saling memberikan informasi kepada seluruh kabupaten kota, yaitu Kepala Dinas Pemudaan dan Olahraga di kabupaten kota. Kita sudah rapat pada tanggal 27 kemarin, di mana kita membahas tentang persiapan-persiapan baik itu persiapan dari masing-masing kontingen, yaitu kontingen di kabupaten kota untuk dalam rangka mengikuti kegiatan besar kita, event besar kita, yaitu Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2024 di Kota Batam. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa kami juga Dinas Pemuda dan Olahraga sudah melaksanakan persiapan bersama Pengprov, yaitu pengurus provinsi cabang olahraga yang akan dipertandingkan sebanyak 10 cabang olahraga. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa seluruh Pengprov yang hadir pada waktu kita rapat sinkronisasi dan koordinasi tentang kegiatan secara teknik, ya secara teknik, karena Pengprov ini nanti sebagai technical delegate dan sebagai panitia pelaksana di venue-venue yang akan kita laksanakan dalam rangka kegiatan Popda ini. Maka perlu kami sampaikan bahwa kita juga sudah ada rapat pertemuan dengan seluruh Pengprov yang masuk di dalam 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Nah, saya rasa mungkin untuk sementara itu persiapan-persiapan kami, dan dengan Kota Batam selaku tuan rumah, kita juga selalu koordinasi ya tentang kesiapan-kesiapan, baik itu kesiapan tempat maupun kesiapan administrasi
dalam rangka kegiatan Popda yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Batam. Baik Pak, Popda Kepri kali ini akan memperlombakan 10 cabang olahraga. Nah, apa pertimbangan penyelenggara dan kriteria pemilihan? Apa hanya cabur tersebut yang digelar dalam Popda 2024 Pak? Baik, terima kasih. Untuk diketahui bahwa kenapa 10 cabang olahraga yang dipertandingkan di dalam Popda, dalam kegiatan event Popda ini. Tahun 2022 itu kita melaksanakan kegiatan Popda itu dengan 9 cabang olahraga dengan 9 cabur minus tenis meja. Namun demikian, pada tahun ini, pada kegiatan event Popda 2024, alhamdulillah kita sudah mendapatkan, artinya untuk kegiatan cabang olahraga 1, yaitu penambahan 1 cabang olahraga, yaitu tenis meja. Maka kita melaksanakan kegiatan perlombaan atau pertandingan event Popda ini dengan 10 cabang olahraga. Kenapa? Bahwa ada sebagian cabang olahraga yang mana nanti itu akan dipertandingkan secara bertahap dari Popda sampai ke Prapopnas namanya. Nah, jadi cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Prapopnas itulah diantaranya ada dari 10 itu ada lebih kurang 7 cabang olahraga. Tidak termasuk ada 3 yang itu langsung kepada Popnas, ya. Karena seperti contoh itu renang, ya, renang, atletik, dan termasuk satu lagi tenis meja. Ada 3. Makanya kita untuk kegiatan cabur 3 tadi itu langsung kepada Popnas. Tapi yang selain itu kita akan ada tingkatan yang lebih di atas Popda ini, namanya Prapopnas. Kalau dulu namanya Popwil, itu Pekan Olahraga Wilayah. Pak. Kalau sekarang dia namanya Prapopnas. Nah, gitu. Jadi ada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan di Prapopnas, 3 itu langsung kepada Popnas. Gitu. Nasional Pak. Nasional. Makanya jadi maka itulah kita tetapkan bahwa 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di dalam Popda ini. Gitu. Baik Pak, berapa atlet pelajar yang sudah terdaftar sebagai peserta untuk 10 cabang olahraga yang dipertandingkan Pak? Mungkin catatannya seperti olahraga, sepak bola, terus tenis meja, bulu tangkis, atletik, dan lain-lain. Udah berapa atlet pelajar sih Pak yang udah yang sudah didaftarkan gitu sebagai peserta? Baik, jadi gini, kalau untuk saat ini itu belum bisa kita pastikan untuk mengetahui berapa banyak atlet pelajar yang akan mengikuti di setiap cabang olahraga itu. Karena nanti baru kita akan ketahui atau akan kita bisa mendeteksi berapa banyak yang atlet yang akan mengikuti kegiatan Popda ini itu melalui entry by name maupun entry by number. Nah, sudah nanti dia sudah mendaftar dari seluruh kontingen ini 7 kabupaten kota. Nah, misalnya cabang A, ini olahraga, misalnya cabang olahraga A, dia mendaftar melalui entry by name. Nah, itu berapa number by entry by number juga, berapa number yang ikut di dalam kegiatan cabang olahraganya. Nah, itu baru kita tahu berapa banyak semuanya atlet yang terdaftar yang akan mengikuti kegiatan Popda ini. Baik, gitu. Sejauh ini belum tahu. Oh, belum Pak, bisa, ya? belum bisa kita karena belum bisa terdeteksi dan belum bisa terdaftar. Dan memang sudah ada waktunya dan kita sudah ada schedule untuk yang namanya entry by name-nya, entry by number, itu sudah ada schedule kita. Nah, barulah nanti nampak tahu berapa banyak dan berapa cabur yang diikuti oleh masing-masing kabupaten kota. Gitu. Baik Pak. Nah, Dinas kan telah melakukan peninjauan nih Pak terhadap venue-venue yang akan dipakai dalam Popda kali ini. Bagaimana kondisi umum venue yang ditinjau kemarin Pak sejauh ini? Alhamdulillah saya sudah mendapatkan laporan dari kawan-kawan secara teknis di lapangan, panitia khususnya di bidang peningkatan prestasi olahraga, bidang prestasi olahraga ini ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
Jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang diperuntukkan untuk kegiatan Popda ini, yaitu dari bidang peningkatan prestasi olahraga. Jadi saya dapat informasi bahwa mereka sudah melakukan peninjauan ke venue-venue yang ada di Batam ini. Ya, alhamdulillah bagus, tempatnya memadai dan representatif deh pokoknya gitu. Cuman barangkali ada beberapa yang perlu, mungkin barangkali ada pembuatan LAN, ya, LAN baik itu di lapangan bolanya atau di lapangan tenis lapangannya gitu kan. Nah, itu mungkin barangkali ada penambahan-penambahan sedikit lah. Ada penambahan. Ya, tapi kalau secara umum overall saya rasa nggak ada masalah. Udah namanya kalau di Batam insya Allah lah tempat dan fasilitasnya sudah oke. Oke Pak ya, sudah memadai. Udah memadai. Ya. Oke, baik Pak, kita tahan dulu sebentar. Pemirsa, kita lanjut setelah jeda pariwara yang satu ini. Batam TV, inspirasi Kepri. Dari gelanggang ke gelanggang, naskah 1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau menyambut Pekan Olahraga Pelajar atau Popda 2024, melakukan serangkaian peninjauan terhadap kondisi lapangan atau venue bagi 10 cabang olahraga yang dipertandingkan pada Porda 2024 di Kota Batam. Tim peninjau venue dipimpin Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mukrizal SE dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Andi Amri SPD dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Andi Amri SPD beserta staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri. Pada kunjungan ke venue cabang olahraga sepak bola dilakukan peninjauan di lapangan sepak bola Batu Besar. Tim melihat langsung kondisi terkini lapangan sepak bola Batu Besar. Tim melihat keadaan terkini lapangan sepak bola yang rumputnya tidak terawat dan lapangan bergelombang, sehingga memerlukan perbaikan yang signifikan. Sehingga lapangan itu disarankan untuk diperbaiki menjelang Popda Juli mendatang.
Ya, kita sedang berada di Batu Besar ya, di Nongsa. Ini stadion mini yang dimiliki oleh Pemko Batam yang rencana akan dibuat cabur sepak bola di Popda nanti. Fungsi dari survei kami ini mau melihat kelayakan venue yang akan kita pergunakan di dalam kegiatan Popda itu. Jadi sudah ada 3 venue yang kita tinjau, memang yang banyak sekali mendapatkan masukan terkait persiapan sarana prasarananya di stadion ini. Karena memang rumputnya juga harus dirawat, dibersihkan, saya kira itu.
Ya, ini merupakan cabur terakhir ya dari 2 hari kita survei. Ini merupakan GOR Raja Jakfar untuk cabur bola voli. Walau kegiatan Popda itu memang ada cabur bola voli dengan 2 nomor, putra dan putri gitu, akan kita laksanakan di sini. Daerah ya, aset pemerintahan Kota Batam, karena kegiatan Popda ini tuan rumahnya Kota Batam, jadi kita sewa ini pinjam pakai namanya. Kalau untuk keamanan nanti kita siapkan aparat ya, kita juga sudah nanti minta izin sama ke Polda dan Polresta. Ada spanduk, ada bedrop, ada ucapan-ucapan, itulah, termasuk juga ada himbauan-himbauan. Harapannya, Pak? Ya, harapannya Popda ini merupakan ajang seleksi daerah ya untuk atlet-atlet pelajar. Mudah-mudahan di bulan November nanti hasil dari pemantauan kita dari kegiatan turnamen ini atau kegiatan Popda ini, kita akan sertakanlah kontingen Kepri ikut di dalam Prapopnas di Sumatera Barat di bulan November, insya Allah. Apa? Saya kira tambahannya semoga masyarakat bisa berpartisipasi, karena tujuan daripada Popda ini sendiri di samping untuk memantau atlet-atlet muda juga punya efek lain ya. Salah satunya ya mudah-mudahan ekonomi UMKM gitu kan bisa terangkat, bisa menjual souvenir, bisa menjual kuliner. Peninjauan ke venue cabur sepak takraw di lapangan Kartini Jodoh, tim menyatakan lapangan cukup baik dan dapat digunakan. Peninjauan venue untuk cabur bola voli yaitu di GOR Raja Jakfar, tim menemukan kondisi venue yang memerlukan perbaikan, terutama mempertegas garis dan marka batas-batas lapangan pertandingan. Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah, saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia.
Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri. Baik pemirsa, kembali lagi di program Dialog Khusus bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI dengan tema Popda Arena Menjaring Atlet Berbakat. Baik Pak, apa hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Popda ini? Baik, terima kasih. Bahwa untuk diketahui untuk tema daripada Popda tahun 2024 ini ada 5, yaitu pertama yaitu sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi kerakyatan. Yang keempat, sukses pariwisata. Dan yang kelima, sukses administrasi. Ini 5 ini menjadi penggabungan yang mana bahwa kita mempunyai tema dengan harapan ke depan bahwa penyelenggaraan Popda ini betul-betul dapat dirasakan. Bukan hanya di bidang olahraga, tapi ke masyarakat juga dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Batam, khususnya, dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Nah, itu dia. Baik, terima kasih Pak. Nah, jadi kan selama ini atlet pelajar seperti yang kita ketahui nih Pak, hanya berlatih dalam ekstrakurikuler yang ada di sekolah saja. Waktu yang terbatas dan pelatih yang sangat memungkinkan belum memiliki standar atau lisensi gitu Pak. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya atlet pelajar yang berprestasi di Popda ini memiliki standar dan terukur Pak? Jadi gini, kalau masalah standar dan terukur, tentunya atlet-atlet ini dilatih oleh orang yang memang mempunyai lisensi dari seluruh cabang olahraga, di mana kita setiap tahunnya juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pelatihan wasit dan juri. Ya, pelatihan wasit dan juri dan pelatih. Artinya apa? Bahwa kita juga melaksanakan pelatihan pelatih untuk mendapatkan lisensi. Nah, begitu juga wasit dan juri. Wasit juri gitu juga melaksanakan pelatihan dan pelatihan wasit juri untuk seluruh cabur. Termasuklah yang 10 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di Popda ini. Kenapa saya menyatakan bahwa
atlet-atlet tadi yang berasal dari sekolah-sekolah, mereka juga berlatih dengan klub-klubnya. Klub-klubnya itu di dalamnya adalah pelatih-pelatih yang mempunyai lisensi. Saya berisi nggak ada masalah, dan mereka tetap berlatih dengan pelatih-pelatih yang mempunyai lisensi. Baik itu voli, baik itu atletik, itu mereka mempunyai pelatih gitu, pelatih yang memang punya lisensi gitu. Jadi nggak ada masalah kalau adik-adik kita, adik-adik pelajar itu yang mana mereka juga artinya berlatih dengan pelatih yang mempunyai lisensi. Nah, gitu. Baik, Pak. Nah, Pak, apakah atlet yang berprestasi pada Popda ini otomatis akan disalurkan atau dibina ke dalam klub-klub di bawah induk organisasi sesuai cabornya, Pak? Udah pasti. Harus itu. Karena apa? Tingkatan olahraga ini sekarang kita lakukan kegiatan yang namanya Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pekan Olahraga Pelajar Daerah, pelajar ini tentunya dia sampai SMP, SMA, ya kan, pelajar, oke? Maka untuk itu dari seluruh klub-klub yang tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka ini menjadi cikal bakal untuk olahraga prestasi, yang mana klubnya tadilah yang diambil nanti di dalam cabur-cabur pengprov tadi, cabur pengprov misalnya PBVSI voli, ya kan gitu, atau PASI itu Persatuan Atletik seluruh Indonesia, ya. Jadi artinya mereka itu nanti akan dibina oleh pengprov yang ada di provinsi. Jadi ini cikal bakal ini di Popda, bisa nanti diambil untuk kegiatan-kegiatan, contoh pengprov, porprov, ya, Pekan Olahraga Provinsi. Nah, itu sudah masuk pada prestasi. Itu nanti di bawah KONI. Nah, gitu. Jadi semua ini ada salurannya, gitu. Dari Popda ini nanti akan di talent scout oleh masing-masing klub. Oh, ini tingkat pelajar. Dari masing-masing kawan-kawan yang ada di pengprov itu, dia akan melihat kemampuan daripada adik-adik pelajar ini untuk dia mengikuti ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu olahraga prestasinya, gitu. Jadi nanti mulai dari porprov namanya, Pekan Olahraga Provinsi, udah itu masuk ke Porwil, masuk ke PON, nah gitu. Jadi tingkatannya akan lebih tinggi lagi nanti. Baik, terima kasih Pak. Kita tahan dulu. Pemirsa, kita akan lanjut setelah jeda pariwara yang satu ini, tetap di program Dialog Khusus. Batam TV, Inspirasi Kepri. Tim peninjau penyu dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang dipimpin Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Mukrizal SE dan pejabat pelaksana teknis kegiatan Andi Amri SPD beserta staf Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri pada Kamis dan Jumat lalu 7 hingga 8 Maret 2024 melakukan rangkaian peninjauan penyu milik swasta dan pemerintah yang ditunjuk sementara sebagai penyu Popda bagi cabur yang dipertandingkan. Tim melihat langsung penyu cabur bola basket di lapangan basket Yosudarso. Dalam peninjauan tersebut didapati penyu tampak terawat dan siap untuk dipergunakan.
Ya, jadi pagi ini kita sudah mengunjungi 2 venue ya. Untuk venue sepak takraw di Sekolah Kartini, lalu untuk bola basket di SMA Yosudarso di sini. Untuk kegiatan Popda juga. Ya, jadi gini, memang ada venue yang lebih bagus ya, lebih baik, tapi karena kita harus menggunakan sewa terlalu mahal, jadi kita pakai yang cukup lah, yang bisa ya. Di SMA Yosudarso ini bisa kita pakai, jadi sewanya pun tidak begitu mahal, artinya masih bisa kita atasi gitu. Ya, artinya di sini kan di lingkungan sekolah ya, di lingkungan sekolah banyak anak-anak SMA. Jadi mudah-mudahan dengan adanya event Popda ini membangun semangat lah untuk mereka beraktivitas berolahraga, terutama bola basket ya. Karena bola basket ini salah satu cabang olahraga yang cukup populer gitu. Untuk cabur tenis meja, lokasi venue Pimpong Indonesia cukup baik dan memadai sebagai venue Popda. Ya, kita sedang berada di Pimpong Indonesia Academy. Ini rencana tempat ini akan kita gunakan untuk cabur tenis meja, untuk kegiatan Popda itu sendiri. Jadi gini, kita yang paling utama itu melihat venue-venue itu standar atau tidak. Artinya untuk event setingkat Popda, walaupun setingkat Popda, kalau bisa venue yang kita gunakan atau fasilitas yang kita gunakan itu sudah mendekatin baik atau sempurna gitu. Dan kelihatannya kalau untuk cabur tenis meja ini sudah cukup baik ya, sangat baik, karena ada 10 meja, mejanya pun bagus-bagus gitu kan, untuk kita gunakan di dalam kegiatan Popda nanti. Untuk cabur tenis meja ini hanya dipertandingkan 2 nomor, tunggal dan ganda, dan pesertanya pun tidak banyak, hanya 7 kabupaten kota. Jadi saya kira dengan fasilitas yang ada, dengan jumlah peserta maupun penonton, saya kira cukup, sangat cukup. Ya. Ya, saya kira ini yang paling baik lah tempat yang kita pilih ini untuk kegiatan Popda. Terbaik lah ini. Venue Pimpong Indonesia cukup baik dan memadai sebagai venue Popda. Dan cabur bulu tangkis Gor Banda Baru memiliki lapangan yang baik. Peninjauan venue ini bertujuan untuk mensukseskan kegiatan Popda Provinsi Kepri dengan melihat langsung kondisi terkini venue agar layak dan sesuai dengan standar yang ditetapkan Induk Cabang Olahraga Nasional. Di Gor Banda Baru ya, untuk cabur bulu tangkis, untuk bulu tangkis di kegiatan Popda nanti. Kalau secara keseluruhan kita belum memiliki gor ya
yang dimiliki oleh provinsi. Jadi kita memang untuk kegiatan Popda ini masih melibatkan pihak ketiga, disewa artinya kan untuk kebutuhan kegiatan Popda itu sendiri. Memang kita nanti melibatkan pihak keamanan ya, dari Polda, dari Polres, termasuk juga dari polisi sektor atau di Polsek gitu kan. Artinya insya Allah lah dalam pelaksanaan nanti untuk pengamanan, termasuk medis juga kita siapkan. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Bulan suci Ramadan yang selalu kita rindukan segera tiba. Batam TV siap menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Batam TV siap menemani perjalanan spiritual pemirsa. Bersama menjalani kewajiban puasa Ramadan yang berharga bersama keluarga dan sahabat. Tambahkan nilai ibadah kita dengan menonton program Lentera Ramadan, temukan inspirasi menu halal dan menyehatkan dari tayangan kuliner. Dan tambahkan ilmu pengetahuan sejarah dengan menyaksikan jejak para sultan dan program spesial Ramadan lainnya yang menghidupkan jiwa dalam menggapai ridho ilahi. Bersama Batam TV, raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Batam TV, inspirasi Kepri.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya di program Dialog Khusus bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, dalam tema Popda, Arena Menjaring Atlet Berbakat. Baik Pak, kita lanjut kembali nih pertanyaan selanjutnya ya Pak. Venue yang baik merupakan salah satu penunjang yang penting bagi kemajuan prestasi atlet. Bagaimana ketersediaan venue dan sarana olahraga yang ada di sekolah-sekolah saat ini Pak? Alhamdulillah saya sudah beberapa tempat yang saya tinjau dari sekolah-sekolah, dan tentunya ini kegiatan kita Popda. Popda ini pun juga ada beberapa sekolah yang kita gunakan ya. Contoh di Harapan Utama, Sekolah Harapan Utama itu ya di HU itu renang ya, untuk cabang olahraga renang. Dan ada beberapa juga sekolah yang kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan Popda ini, cabang olahraga. Maka dapat disimpulkan sementara bahwa untuk sarana prasarana di sekolah-sekolah ini sudah cukup memadai dan bagus lah. Cuman mungkin barangkali ada beberapa sekolah yang memang sarana olahraganya mungkin perlu di cat atau revitalisasi sedikit-sedikit lah. Tapi dari setiap sekolah sih, kalau kita melihat bahwa apalagi khususnya di Kota Batam ya, alhamdulillah basket. Nah itu basket itu ada tempat yang memang di sekolah itu memang punya lapangan basket yang bagus gitu. Sekolah kan bagus. Jadi alhamdulillah lah, nanti kita coba akan selalu kolaborasi dengan Dinas Pendidikan tentunya. Karena memang untuk di sekolah-sekolah ini kan baik itu di SMA ya, SMA, SMK. Kalau untuk yang tingkat SMP dan SD itu wilayahnya kota kabupaten ya. Tapi kalau untuk SMA, SMK itu wilayahnya provinsi. Maka kita selalu nanti koordinasi atau berkolaborasi memantau juga kegiatan sarana prasarana yang ada di sekolah-sekolah khususnya SMA bersama dengan Dinas Pendidikan. Nah, itu kira-kira begitu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah Pak, apakah pemerintah daerah nih Pak menyediakan anggaran yang cukup untuk meningkatkan sarana olahraga kita? Kalau itu makanya saya sampaikan tadi, kita selalu akan berkolaborasi, akan selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan yang tahu bahwa kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah khususnya di tingkat atas, maksudnya menengah atas, yaitu SMK dan SMA, itu kan Dinas Pendidikan, ya kan? Maka kita akan selalu inilah, artinya berkolaborasi, selalu koordinasi untuk nanti ketika di sekolah-sekolah khususnya di tingkat SMA atau SMK ini atau mungkin di universitas ya, universitas juga banyak ini yang sarana prasarana olahraganya yang perlu harus bisa kita buat, kita tingkatkan, paling tidak kan begitu. Betul. Insya Allah kita akan selalulah berkolaborasi, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya kalau memang di sekolah-sekolah itu belum ada sarana prasarana olahraga, insya Allah nanti kita akan mengajukan untuk membuat sarana prasarana olahraga khususnya di sekolah-sekolah. Baik. Ya. Jadi diperbanyak gitu ya Pak? Iya, diperbanyak. Karena memang kita tahu bahwa atlet-atlet itu muncul ya dari sekolah-sekolah itu, dari pelajar itu gitu. Kalau sarananya nggak ada, nanti ibaratnya macam mana kalau mau main lapangan bolanya nggak ada, tapi dia hobinya lapangan bola gitu kan. Kira-kira begitu ya. Jadi harus mendukung juga ya Pak? Iya, makanya. Jadi memang itu perlu diperhatikan lah, paling tidak begitu, sesuai dengan nanti kemampuan dan anggaran daerah masing-masing khususnya di kota kabupaten gitu ya. Oke, baik Pak. Nah Pak, setelah Popda ini kita akan terlibatkan dalam Popnas nih Pak. Adakah program pemusatan latihan yang dapat meningkatkan kesiapan atlet pelajar kita Pak? Untuk diketahui bahwa Prapopnas nanti ke depan ini
akan dilaksanakan di Sumbar, Sumatera Barat. Nah, gitu ya. Sumatera Barat. Nah, kalau nanti Popnas itu akan dilaksanakan di Sumut Aceh, sesuai dengan ya Sumut Aceh, karena Sumut Aceh itu tuan rumah PON. Nah, ya tahun 2024 ini yang rencananya September nanti, ya September PON, dan kita pun juga ini Popnas akan dilakukan tahun depan. Ya, kalau Popnas akan dilakukan tahun depan. Tahun depan. Ya, tahun depan, tahun 2025. Kalau Prapopnas tetap tahun ini, tapi di Padang, di Sumbar. Di Sumbar, setelah Popda nanti ya Pak? Iya, setelah Popda. Oke. Mengenai apa namanya, masalah TC apa segala macam, itu nanti kita akan programkan setelah Popda ini. Setelah Popda ini baru nanti kita akan programkan untuk TC-nya di mana apa gitu. Kalau sekarang belum bisa, kita menghadapi Popda dulu. Oke, fokus ke Popda dulu ya Pak? Iya, fokus kepada Popda dulu, nanti baru kita masalah TC atau ada pelatihan khusus untuk menghadapi Prapopnas maupun Popnas, nanti baru setelah itu kita akan tinjau kembali kondisinya. Baik, luar biasa sekali. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Sedikitnya ada waktu 3 bulan ke depan untuk sampai pada hari penyelenggaraan Popda 2024 pada sekitar bulan Juli ya Pak ya. Nah, apa saran Bapak sendiri nih untuk para atlet pelajar dan sekolah-sekolah yang anak didiknya akan terlibat dalam Popda nanti Pak? Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada, dan khususnya kepada seluruh kontingen ya kabupaten kota yang dalam rangka mengikuti kegiatan Popda di bulan Juli ini. Harapan dari Dinas Pemuda dan Olahraga atau masyarakat Provinsi Kepulauan Riau berharap bahwa adik-adik pelajar mempersiapkan diri dengan matang, dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti kegiatan Popda yang akan datang ini di bulan Juli, yang insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 23 sampai 28 Juli ini akan dilaksanakan Popda di Kota Batam. Sekali lagi saya berharap kepada seluruh pelajar, seluruh sekolah-sekolah yang menciptakan anak-anak didik untuk cabang olahraga yang ada di masing-masing sekolah, untuk seluruh kontingen juga saya berharap untuk betul-betul dapat berlatih dengan sungguh-sungguh supaya apa yang menjadi harapan dari masing-masing kontingen kabupaten kota, dan tentunya itu semua menjadi harapan daripada Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, untuk mengangkat nama Provinsi Kepulauan Riau di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Saya rasa mungkin demikian. Terima kasih. Saya tutup dengan salam bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Kita doakan semoga Popda tahun ini, Prapopnas dan juga Popnasnya lancar. Iya, amin, Pak, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Batam TV, kita tutup program Dialog Khusus pada hari ini. Saya Dinda Dwi Lestari pamit undur diri. Sampai jumpa di program-program Batam TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.